Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi di pertemuan ketiga pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya tetap semangat dan sehat terus sampai akhir perkuliahan. Oke, Bapak Ibu semuanya yang masih belum on cam bisa on cam ya, atau kalau tidak bisa on cam bisa konfirmasi di kolom chat. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 18.46 untuk perkuliahan pada malam hari ini, saya serahkan langsung ke Pak Yatnanta. Monggo Pak bisa langsung dimulai. Masih mute Pak suaranya. Iya, sudah ya, terdengar ya, Mbak Elisa ya. Sudah Pak. Siap. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu Selamat sekalian. malam, Pak. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktunya bertemu dengan saya lagi di malam hari ini. Mengingat bahwasanya mayoritas dari Bapak Ibu sekalian sedang bekerja semua, jadi masih sempatkan mau belajar, mau diskusi sama saya pada malam hari ini. Gitu nggih. Sebelumnya kemarin saya ada janji ya ke Pak Dani ya. Pak Dani apa siapa ya? Terkait yang pertanyaan yang belum saya jawab itu. Iya Pak Dani Pak. Pak Daninya ada nggak ya? Kayaknya belum hadir ya. Nanti masih di jalan nggak ya Pak? Oh gitu ya. Mungkin aku jelasin di akhir aja ya Bapak Ibu ya. Saya nunggu Pak Dani. Itu Pak Dani udah muncul tuh. Halo, selamat malam Pak Dani. Masih di jalan kah Pak Dani? Oke deh kalau gitu kayaknya masih di jalan mungkin ya beliaunya. Mungkin langsung saja nih Bapak Ibu sekalian saya masuk ke bahan kita malam hari ini terkait brand reputation dan brand portfolio management. Saya izin share screen nggih. Sudah muncul ya Bapak Ibu nggih? Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Itu bab pertama kita pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah brand portfolio management atau pengelolaan portofolio merek. Nah, ini dapat dilihat Bapak Ibu sekalian. Oh, sorry. Salah. Ke belakangan. Itu yang kedua, mohon maaf. Yang pertama itu brand reputation management atau manajemen reputasi merek. Jadi ini ada gambar, ada most valuable brand, jadi brand-brand dunia yang memiliki value yang besar. Nah, pada kesempatan pada hari ini saya akan coba menyampaikan bagaimana sih membuat brand itu, mengukur reputasinya, lalu brand reputasi itu apa, perbedaan reputasi dengan brand image dan brand quality itu apa, pentingnya reputasi merek dalam jangka panjang itu seperti apa. Oke, next, menurut Kotler, manajemen reputasi merek adalah bagian integral dari manajemen merek yang fokus pada pembangunan dan pemeliharaan identitas dan reputasi merek yang kuat. Kotler menekankan bahwa reputasi merek tidak bisa dibeli, melainkan harus didapatkan melalui tindak dan janji yang ditepati oleh perusahaan. Jadi kalau kita ngomong merek ini ya, atau brand itu reputasi itu memang nggak bisa instan. Terkadang kalau kita ngomong cost, kalau di dunia marketing ya dan branding, terkadang itu ada dilema di mana cost yang kita keluarkan itu tidak terukur. Kalau sales kan jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Aku mau ngadain program ABC dengan potongan harga ataupun diskon atau bakar uang di e-commerce kata gitu kan, itu jelas ya dari sales, bahwa salesnya cost-nya keluar, lalu indikatornya dari omset kayak gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau di marketing dan branding itu beda. Jadi cost yang kita bakar itu nggak bisa tiba-tiba instan menghasilkan kita atau memiliki efek yang pasti di kita atau berdampak omset ke kita seperti itu.
Jadi nanti kita akan bahas gimana cara mengukurnya. Lalu hubungan antara konsep ini, mohon maaf ada typo, hubungan antara konsep yang pertama, kinerja konsisten dan integritas ini menggiring opini publik. Lalu brand reputation itu harapannya adalah jangka panjang, yakni dari opini publik, lalu ketepatan dan kredibilitas kita sebagai perusahaan, lalu menghasilkan brand image atau persepsi positif, yakni kesan individu, visual dan eh, pemahaman mereka, lalu ada brand equity atau adalah aset, yakni loyalitas, harga premium, lalu pangsa pasar. Nah, faktor apa saja sih yang membentuk reputasi merek? Ya, ini bisa dilihatlah kualitas produk dan jasa, lalu customer experience, yakni dari layanan layanan pelangganan, lalu after sales seperti apa, lalu kecepatan respon terhadap konsumen seperti apa, lalu ada komunikasi publiknya melalui iklan kita bagaimana, lalu PR kita menanggapi suatu masalah atau informasi seperti apa, lalu media sosial kita itu campaign-nya sesuai apa tidak dengan target kita, lalu on trend nggak, seperti itu, lalu kredibilitas perusahaan, transparansi, etika, dan keberlanjutan, lalu word of mouth, dan testimoni. Nah, ini di bawah ini ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kemarin ada sempat tanya kan, Pak, kalau misalkan branding di jasa itu bagaimana? Nah, ini saya masukkan beberapa gambar, ada advance, support, mind, quality, kompeten, health, specification, dan service. Ini adalah faktor-faktor yang digunakan di e-commerce atau distributor ataupun uh, distributor dan e-commerce rata. Jadi 8 poin ini. Yang pertama ada advance ini not shipping, di mana konsumen atau penjual itu mengetahui bahwasanya produk ini sampai mana sih. Jadi ini juga menjadi faktor. Oh, produknya ternyata sudah sampai, kita dari Jakarta kirim ke Malang, di rumah saya di Malang. Jadi oh, ternyata sudah sampai Semarang ini produknya. Jadi dengan faktor itu juga meningkatkan branding kita. Lalu support ini adalah melalui CS atau customer service-nya. Ternyata customer service-nya itu ada. Misalkan ada keluhan itu kita bisa menghubungi dari customer service-nya. Lalu ada bagaimana produk kita itu eh, dijaga dengan hati-hati. Maksudnya ini saya menjelaskan ini tidak hanya sebatas dari konsumen saja, tetapi dari pelaku usaha juga. Jadi dua sisi Bapak Ibu sekalian. Lalu ada quality. Quality itu lebih ke, ada sedikit beda ya quality dan kompetensi itu. Kalau quality lebih ke uh, standarnya, lalu produk kita itu bagaimana, aman tidak, itu seperti itu. Kalau kompeten di sini itu lebih ke efektif dan efisien. Jadi bagaimana pengiriman barang itu dari Jakarta Malang itu efektif, misalkan dari e-commerce lain tuh nyampe ke rumah kita melalui eh, pengiriman barang itu ada 3 4 hari, sedangkan kalau di kita itu bisa 2 3 1 2 hari, 1 hari sudah nyampe, bisa sampai. Lalu eh, help, ada poin help di sini itu memberi bantuan bagi penjual membeli apabila ada permasalahan terkait barang ataupun informasi yang kurang, lalu kita beri lalu membantu. Kalau ada satisfaction di sini kita memberikan suatu hal yang prima, pelayanannya prima, selalu ramah, seperti itu. Service ini lebih ke 5S, senyum, sapa, ramah, sopan, santun, dan sebagainya. Pelayan kita 25 jam, 24 jam, seperti itu. Lalu bagaimana sih strategi membangun brand reputasi? Nah, ini ada beberapa cara dan 6 cara mengukur reputasi suatu merek. Pak, ini ada 6. Apa bisa dilakukan semua? Apa hanya cukup salah satu atau bagaimana? Jadi kalau dari 6 ini ada brand sentimental analysis, ada customer survey, ada online review dan rating, press mention, ada employee feedback, ada industry award dan ranking. Ini tergantung dengan kondisi perusahaan masing-masing Bapak Ibu. Jadi eh, ada yang memungkinkan yang mana. Ini saya coba jelaskan satu persatu.
Yang pertama itu ada brand sentiment analysis. Ini adalah biasanya kita menggunakan BSA. Sebenarnya BSA ini diambil dari eh, komen-komen di media sosial terkait brand kita atau produk kita seperti apa. Jadi biasanya kita ngelihat, oh ternyata brand ini seperti apa sih masukannya, komennya di media sosial seperti itu. Lalu dari komunitas seperti apa sih masukan-masukan dari brand kita. Lalu yang kedua ada customer survey. Customer survey ini biasanya pihak brand atau marketing melakukan survei langsung ke customer-customer kita terkait produk, bisa produk kita bagaimana, lalu kepuasan produk kita bagaimana, atau branding kita itu seperti apa, baikkah branding kita, atau sesuai targetkah branding kita, atau kurang menarikkah branding kita, itu bisa dicek melalui customer survey. Lalu yang ketiga, online review dan rating. Ini biasanya eh, ngelihatnya di Google Review. Kalau Bapak Ibu pernah lihat kan Google Review atau di aplikasi-aplikasi yang lain, ada bintang 5, bintang 3, bintang 2, lalu ada review-review dari konsumen yang sedang memakai. Itu salah satu indikator melihat mengukur reputasi merek. Lalu yang ketiga, yang keempat ada press mention. Kalau press mention itu ulasan, ulasan terkait produk kita yang diulas entah di media sosial, di media kabar, di media kabar, dan televisi terkait produk kita sehingga kita bisa mengetahui produk kita seperti apa. Lalu ada employee feedback. Employee feedback ini biasanya melalui karyawan kita Bapak Ibu sekalian. Misalnya kan teman-teman yang di karyawan kita itu bisa memberikan feedback terkait masukan di lapangan atau di saudaranya atau terkait orang-orang yang mereka temui di saat bekerja terkait masukan ataupun reputasi merek kita seperti itu. Dan yang terakhir ada industry award atau ini jelas kalau yang paling terakhir ini kan memang ada KPI-nya atau ukur terkait produk industri itu seperti apa. Indikatornya saat itu sudah tercapai berarti mendapatkan reward dan ranking sehingga ini juga menjadi salah satu indikator atau cara mengukur reputasi daerah. Sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin dari Bapak Ibu sekalian? Izin tanya Pak, Pak Bu, Yananta, ini Pak Ano. untuk ini, untuk cara mengukur reputasi merek ini yang di industri awards ini, apakah ada lembaga khusus atau perusahaan perlu mendaftarkan dulu atau gimana itu ya Pak? Biasanya ada sih Pak lembaga khusus yang menilai terkait kinerja perusahaan, omset perusahaan, lalu brand kita itu ada Pak. Saya tapi lupa namanya apa, tapi ada. Jadi kadang-kadang kalau misalnya Bapak lihat produk A gitu, ada keyword dari mendapatkan omset terbesar nasional itu ada Pak. Ada lembaganya, lembaga independen yang menilai itu. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ya Pak. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan. Pak Yatnanta, mohon maaf Pak. Pak boleh diulangi kembali untuk penjelasan mengenai brand sentiment analysis Pak. Terima kasih. Ya, brand sentiment analysis ya Bu ya. Sebentar. Jadi kalau brand sentiment analysis ini biasanya kalau yang tahu itu gimana kita melihat atau menilai masukan-masukan contohnya di media sosial ya Bu. Di media sosial terkait brand atau produk kita. Kadang kan ada tuh misalnya reviewer yang buat suatu review produk lah. Itu biasanya ada komen-komen kan Bu ya. Nah itu bisa kita lihat. Jadi tugasnya brand itu kita melihat itu. Jadi melihat brand dan PR ya Bu. Bisa ngeliat itu masukannya apa sih, tanggapan dari konsumen seperti apa sih. Kayak gitu sih Bu. Oh, jadi kayak contohnya kayak kita belanja di Shopee, kita mau lihat dulu nih produknya bagus atau enggak, komentarnya bagus atau enggak. Seperti itu ya Pak. Dilihat dari komen-komen yang sebelumnya sudah melakukan pembelian untuk produk tersebut ya Pak ya. Makasih banyak Pak Yatnanta. Mungkin ada lagi yang ditanyakan dari Bapak sekalian yang lain.
Pak Nanta, izin bertanya. Boleh, Bu Wiji? Yang seperti Bapak jelaskan tadi ya, mengenai ulasan saat pembelian produk ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Pak cara kita membedakan antara ulasan asli sama ulasan palsu saat mengukur reputasi merek online, Pak? Kadang kan saat kita belanja online kan pas kita cek seolah-olah itu tuh asli. Soalnya saya kemarin juga pernah mengalami, Pak. Ternyata barang yang saya beli itu tuh tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Padahal di ulasannya tuh seolah-olah itu tuh memang benar-benar barang yang seperti di iklan. Terima kasih, Pak. Ya, Bu. Bu Wiji. Kalau sepengetahuan saya sih, biasanya kita ngelihat platformnya dulu ya, Bu. Di komennya itu memang ada beberapa platform yang kayak Instagram, Shopee, TikTok, dan sebagainya, lalu Tokopedia, Beli, dan sebagainya. Itu diakumulasikan, Ibu. Jadi tidak mulu-mulu, misalkan case-nya Ibu tadi kan di Shopee ya, Bu, mungkin, Bu, ya? Ya, jadi kalau misalkan Betul, di Pak. Info itu biasanya kita ngeliat global. Jadi misalkan ada 1.000 komen terkait produk kita, brand kita, itu kita lihat average seperti apa, tanggapannya seperti apa, itu baru kita evaluasi, Bu. Meskipun misalkan ada buzzer-buzzer yang mungkin kalau misalkan di industri ya Bu, industri kecil UMKM itu memang ada. Cuma terkadang kita juga harus jelas, harus jeli juga melihat tanggapannya itu dari siapa, lalu mayoritas apa tidak, kayak gitu. Memang agak susah sih Bu kalau kita ngomong UMKM ya Bu. Ada buzzer-buzzernya, nah, kayak gitu gitu Bu ya. Itu yang memang perlu menjadi perhatian lebih bagi konsumen untuk melihat suatu produk sih Bu. Saya pun kalau misalkan mau beli produk di online pasti akan melihat review-review lain dan alternatif lain sih Bu. Jadi saya lihat di videonya dulu, terus sesuai nggak sama speknya, dari berapa ada 10 video saya cek semua, sama nggak produknya, kayak gitu sih Bu. Itu mungkin dari saya Bu Wiji. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Kalau nggak ada, saya izin lanjut dulu nih Bapak Ibu. Oke, ini ada fokus yang pertama ya, kalau misalnya kita mau eh, meningkatkan reputasi brand kita adalah yang pertama adalah konsistensi, kualitas dan pelayanan. Ini jelas, maksudnya kualitas kita harus oke, lalu pelayanan kita juga prima, tapi tidak sebatas hanya waktu jangka pendek saja, tapi jangka panjang. Maksudnya adalah memenuhi ekspektasi para konsumen secara konsisten. Ini agak susah. Jadi kita konsisten menjaga pelayanan kita, kualitas produk kita, yang menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan loyalitas di mana pelanggan tidak hanya datang untuk suatu produk atau jasa unggulan satu waktu, tetapi juga karena mereka yakin akan aman bahwa pengalaman terbaik yang sama akan mereka terima kembali di kunjungan berikutnya kalau misalkan jasa tanpa kompromi atau pengecualian. Jadi ya memang kita harus fokus secara konsisten menjaga kualitas dan pelayanan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, komunikasi merek yang autentik. Jadi komunikasi merek kita ataupun marketing activity marketing kita menyampaikan nilai-nilai tujuannya dengan jujur, transparan dan selaras dengan tindakan nyata. Jadi tidak bukan sekedar menciptakan narasi iklan yang bombastis dan kosong. Jadi ya iklan kita harus sesuai dengan kondisinya. Contohnya produk Apple ya pasti menyampaikan glamoritas lalu juga produk yang oke, ya pasti sesuai dong dengan barangnya. Jangan sampai kita mengkampanyekan suatu iklan yang luar biasa tetapi dalam realitanya produk kita atau jasa kita masih dianggap kurang, itu malah jadi bumerang buat kita, seperti itu. Lalu yang ketiga, community engagement dan brand advocates. Jadi dengan adanya community engagement ini dilakukan dengan tulus dan berkelanjutan merupakan bibit yang menumbuhkan brand advocate yang paling tangguh. Jadi kalau misalnya di tahapan-tahapan konsumen, itu ada beberapa tahapan. Kalau brand advocate ini adalah konsumen yang sudah loyal dengan produk kita, tetapi juga merekomendasikan produk kita ke orang lain. Itu adalah brand advocate.
Lalu pentingnya apa sih community engagement ini? Kalau community engagement ini, kalau kita si di community perusahaan lah, di perusahaan kita memiliki komunitas, kita tahu komunitas engagement kita apa, lalu brand advocate kita siapa. Enaknya adalah kita bisa mendapatkan eh, kesempatan kesempatan untuk berbicara bersama, saling mendengar dan berkolaborasi dan menciptakan nilai baru bagi perusahaan kita dan mereka seperti itu. Jadi ini bisa jadi satu faktor peningkatan brand dan juga pengukuran brand. Kalau misalnya kita mengetahui komunitas kita, lalu brand kita itu siapa, seperti itu. Lalu fokus yang ketiga adalah CSR atau Corporate Social Responsibility dan Sustainability. Jadi dengan CSR ini memang eh, perlu dan tidak perlu ya tergantung kondisi perusahaan masing-masing. Namun dengan CSR ini juga menjadi faktor penunjang dan peningkatan brand reputasi kita di mata konsumen seperti itu. Lalu ini ada ORM, jadi ini adalah Online Reputation Management. Jadi ORM ini adalah sebenarnya adalah cara perusahaan untuk mengetahui, mengevaluasi, mendefinisikan opini konsumen dan menetralisirnya secara online. Terus sebenarnya gitu. Tapi strateginya ada beberapa, ada research analysis, ada channel targeting, ada content creation, ada creativity, evolution, strategi planning, dan identifikasi. Tapi ujung-ujungnya adalah strategi brand. ORM ini adalah cara kita mengetahui dan mendefinisikan opini konsumen atau tanggapan konsumen terhadap suatu brand kita dan melakukan counternya untuk mereka. Jadi, oh ternyata opininya di masyarakat terkait brand kita itu negatif ya. Nah, kita perlu mengevaluasi dan melakukan penggiringan opini, entah melalui campaign brand baru atau rebranding atau um, mengarahkan opini itu menjadi hal yang positif bagi kita. Itu juga bisa dilakukan melalui ORM ini tadi. Selanjutnya ini ada studi kasus dari Extended, yakni krisis reputasi di ranah online. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, Extended menghadapi krisis reputasi online akibat membanjirnya ulasan negatif. Ini seperti pertanyaan Bu dan yang lainnya, ulasan positif, ulasan negatif, dan tuduhan serius di platform seperti App Store dan Trustpilot yang mengancam kepercayaan konsumen. Untuk mengatasinya, mereka menerapkan strategi ORM yang komprehensif dengan secara agresif memantau semua channel online meresponnya setiap keluhan. Jadi dia mencari ulasannya, lalu melihat masukan-masukannya, lalu mereka menjawabnya. Harapannya mendapatkan empati serta mengambil tindakan nyata dan memperbaiki masalah teknis dan lainnya menjadi akar keluhan. Jadi misalkan ada ulasan negatif itu, nah ini salah cara Reddit ini juga baik. Jadi mereka selalu membalas ulasan negatif tersebut menjadi akhirnya menunjukkan trust lagi terhadap perusahaan tersebut seperti itu. Secara mereka membangun narasi positif melalui kampanye, edukasi keamanan, testimoni dari merchant mengalami kepuasan dan kalau kolaborasi dengan media terpercaya. Hasilnya, rating aplikasi mereka pulih dari 3.0 menjadi 4,5. Sentimen online berubah drastis menjadi positif dan yang terpenting, krisis justru berhasil memperkuat reputasi mereka sebagai brand yang responsif dan peduli terhadap umpan balik pelanggan. Jadi ya seperti yang slide sebelumnya saya sampaikan, ORM ini sangat penting. Jadi misalkan ada komen negatif, itu kalau misalnya Bapak Ibu di brand suatu perusahaan atau di PR-nya, idealnya ada tulisan negatif, yaitu bisa dipasuk, bisa kita jadi masukan ataupun bisa memberikan tanggapan untuk mereka. Harapannya, oh ternyata perusahaan ini mendengarkan masukan dari kita
ternyata perusahaan ini memahami apa sih yang diingin oleh kita. Seperti itu. Meskipun dalam realitanya pengaplikasinya tidak muluk-muluk harus sesuai dengan apa yang mereka mau kayak gitu. Oke, selanjutnya masuk ke topik yang kedua yakni brand portfolio management. Mungkin sebelum saya masuk ke slide kedua, ada yang ingin ditanyakan lagi oleh dari Bapak Ibu sekalian? Oke, kalau nggak ada langsung saya lanjut dulu ya Bapak Ibu. Terkait topik yang kedua yakni brand portfolio management atau pengelolaan portfolio merek. Nah, ini saya tampilkan juga ada beberapa brand dan beberapa anak brandnya atau anak perusahaannya seperti ya Bapak bisa lihat sendiri seperti ini. Lalu pengelolaan portofolio merek adalah suatu seni dan ilmu strategis dalam pengelolaan kumpulan merek yang dimiliki sebuah perusahaan untuk memaksimalkan nilai, sinergi dan kejelasan positioning di mata konsumen, sekaligus minimalisir kanibalisme dan tumpang tindih sumber daya. Proses ini melibatkan pembuatan peta strategis yang cermat untuk menentukan peran dan hierarki setiap merek, apakah berperan sebagai driver profit, fighter brand, atau strategic future brand. Jadi dengan adanya kadang kalau misalnya kita lihat di sini ada kenapa sih kok brand itu ternyata punya brand-brand yang lain yang serupa. Kayak Seiko ini ada Seiko, ada Credor, ada Orient. Harapannya adalah eh mereka mempertahankan positioning mereka yang pertama. Jadi misalkan Seiko, core-nya itu Seiko tapi dia membuat brand lain yang menjadi undernya sehingga dengan segmen yang berbeda otomatis dengan posisi yang berbeda harapannya bisa memecah pasar dengan segmen harga yang berbeda dan juga meminimalisir kanibalisme seperti itu. Jadi nanti jelasnya coba akan saya sampaikan selanjutnya. Lalu tujuan utamanya adalah dari pengelolaan brand portfolio adalah untuk memaksimalkan nilai keseluruhan dan kejelasan positioning dari seluruh merek yang dimiliki sebuah perusahaan dengan cara mengatur peran, hubungan, cakupan pasar masing-masing merek secara strategis. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih atau kanibalisme di antara merek tersebut, memastikan setiap merek menjangkau segmen konsumen yang berbeda dengan proposisi nilai yang unik serta menciptakan sinergis yang saling memperkuat. Secara kolektif, portfolio tersebut dapat membangun benteng pertahanan yang kokoh terhadap pesaingnya. Lalu ini dapat lihat di sini, jadi ada gambar sales growth. Jadi ada low, ada high, lalu ada profit, ada profit margin. Terkadang kalau kita sebagai brand atau pelaku usaha, pertanyaannya adalah apa yang kita kejar sebetulnya sih dalam perusahaan ini? Volume dulu atau value dulu? Apa sih maksudnya volume itu? Ya, kita nyari omsetnya besar dulu. Otomatis kalau saya logika, omset besar pasti kalau awal-awal perusahaan adalah ya harga kita harus murah dong, agar volume kita naiknya tinggi. Atau sebaliknya, mau jaga value dulu atau keuntungannya yang besar dulu. Tapi resikonya kalau kita mencari untung besar, otomatis harga kita nggak bisa murah dong. Itu pasti pertanyaan awal. Apa yang kita kejar sebenarnya? Kecuali kalau memang dari segi fundamental perusahaan kita sudah oke. Jadi budget kita besar, lalu cost kita biaya yang diperlukan kita di spend kita itu besar, jadi kita bisa menentukan. Ini ada gambar di sini. Sebentar Bapak Ibu, coba lihat. Jadi ada sales growth, di sini ada low, ada high. Kalau semakin ke bawah sales growth-nya itu ini sangat masalah, bahaya, bisa kolaps perusahaannya. Atau perlu meminimalisir budget sehingga
perlu meningkatkan harga atau perlu menaikkan harga agar marginnya juga tinggi. Lalu yang di sisi paling kanan untuk profit marginnya paling paling atas hijau ya, jelas ya. Jadi invest perlu melakukan pengembangan omset terus. Ini paling bagus paling atas. Nah, terkadang suatu brand itu mengalami permasalahan ini. Apa yang kita kejar? Nah, dengan adanya diferensiasi brand tadi, harapannya kita bisa menguasai pasar. Jadi kita nyebutnya brand A lah, brand A tapi undernya ada BCD, gitu ya. Nah, BCD ini bisa macam-macam, mau segmennya yang sama atau beda, atau segmen samanya otomatis harganya juga beda. Jadi segmen sama atau harga dengan harga berbeda seperti apa, agar bisa mengambil posisi-posisi yang ada di tabel ini. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sampai sini ada pertanyaan sebelumnya dari Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak. Oke, lanjut nih. Nah, ini ada beberapa contoh brand. Ini saya ambil contoh Unilever. Sepertinya adalah house of brand. Jadi Unilever, brand major brandnya. Di bawahnya ada brand-brand kecil lainnya. Ada Dove, ada Lynx, ada Ben Jerry's, ada Flora, ada Lipton. Bapak Ibu pasti tahu kan Unilever ya. Banyak sekali produk mereka, tapi tetap sama sebenarnya. Brandnya satu, Unilever. Tapi mereka memiliki brand-brand kecil lain guna mengambil atau memperlebar pasarnya seperti itu. Jadi ini sebenarnya adalah house of brand, jadi sebenarnya satu, tapi ada brand kecil yang lain. Contohnya Unilever, ada Sunsilk, ada Dove, ada Lifebuoy, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada branded house. Jadi Apple di sini, Bapak sekalian. Jadi Apple TV, ada iMac, ada iPhone, ada Apple Watch, ada iPad. Nah itu, ini branded house. Jadi brandnya satu, tapi produknya banyak. Diferensiasi produknya banyak. Itu branded house. Ya, contoh lainnya ada Google, ada Gmail, ada Google Maps, ada Google Drive, dan banyak sekali kalau Google. Banyak alternatif produk lainnya atau brand lainnya. Dan yang terakhir ada hybrid brand. Jadi kayak Nestle, contohnya di sini ada house of brand, ada Nestle, Espresso, Perrier, ada Cheerios, lalu ada endorse brand, ada Milo, ada Milky Bar, ada KitKat, ada Crunch. Dia membuat dua. Itu ini Nestle-nya sendiri ada beberapa produk yang akhirnya didombelangi Nestle. Yang awalnya bukan produknya mereka. Seperti itu. Lalu slide yang terakhir ini adalah pembangunan brand portfolio dengan BCG Matrix, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah BCG Matrix. Ada market share, ada market grow. Yang atasnya market share. Mungkin ada yang tahu market share itu apa, Bapak Ibu sekalian? Market share ini apa, lalu market growth ini apa? Pak, izin jawab yang market share, Pak. Boleh Market share itu persentase penjualan atau pendapatan perusahaan yang dibandingkan dengan total penjualan industri pada periode tertentu, bukan Pak? Ya, betul. Kalau market grow, mungkin Bu Sulfiani atau dari Bapak Ibu yang lain, mungkin market grow itu apa? Izin menjawab, Pak. Ini Bu Erna. Market growth itu adalah pertumbuhan penjualan di periode tertentu. Setahu saya, Pak. Misalnya tahun ini, misalnya tahun ini 10 juta, terus tahun depannya 12 juta, terus tahun depannya lagi, naik lagi, naik lagi. Itu sih yang saya tahu, Pak, untuk market growth. Terima kasih, Pak.
Ya, terima kasih Bu Era dan Bu Sulfiani. Memang kalau market share itu simpelnya, kalau market share itu adalah daya serap pasar terhadap suatu produk tertentu, kayak gitu. Jadi kalau misalkan produknya susu gitu ya, susu itu daya serap pasarnya berapa sih dengan berbagai macam brand, kayak gitu. Di perusahaan A, misalkan Nestle, susu Nestle itu berapa persen sih dibandingkan dengan produk yang lain. Jadi daya serap pasar untuk satu produk tertentu. Jadi global. Misalkan di kota Jakarta tuh kita ngomongnya susu UHD gitu ya. Jadi bakal tahu tuh dalam Jakarta market share susu UHT itu berapa dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Contoh Nestle ternyata 5%, lalu ada Denko itu berapa persen, lalu itu untuk melihat perbandingannya dengan perusahaan-perusahaan lain kayak gitu. Dengan market grow itu betul dari Bu Erna adalah perkembangan omset kita di berapa kondisi waktu tertentu seperti misalkan tahun 2024 10 juta, 2025 naik jadi 15 juta. Nah, pentingnya BCG ini, tapi memang BCG ini biayanya agak mahal gitu ya. Tapi memang apabila memang dirasa diperlukan, misalkan untuk mengetahui kondisi perusahaan Bapak Ibu sekalian, ini sangat layak digunakan. Jadi market share ini bayarnya mahal karena pasti akan meng-hire Nielsen untuk melakukan survei. Karena setahu saya lembaga survei yang capable dalam melihat atau menilai market potensi, eh, market share, market review, overview, market size, dan sebagainya yang dirasa kompeten secara internasional dan nasional adalah Nielsen. Jadi kalau misalkan kita dari sebagai marketing atau karyawan ataupun owner, pasti kan kita nggak puas nih ya. Kita ngelihat marketnya kita grow nih, gitu. Kayak terus nih ternyata setiap tahun 10, 15, 13, 30, naik, naik turun dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu market share-nya. Oh ternyata produk kita marketnya berapa sih? Nah dengan ada market share ini kita bisa membandingkan dengan kompetitor. Nah, gitu. Contohnya, kalau misalkan di BCG ini ada Star, ada kue ini posisi ya, posisi ya Pak Ibu ya. Semakin tinggi market share-nya, market share-nya besar nih, berapa persen gitu ya. Ternyata marketnya juga grow, omsetnya kita juga grow. Jadi gitu. Tapi market share-nya kecil, padahal tapi grow. Nah, ini juga perlu dievaluasi. Ada yang salah ini, kira-kira apa yang perlu dilakukan? Lalu marketnya nggak tumbuh, tapi market share-nya tinggi. Mulai penumbuhan, nah, itu juga menjadi pertanyaan. Padahal marketnya naik nih, tapi kok omset kita nggak tumbuh? Apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Dan yang terakhir adalah, ini anjing, Bapak Ibu sekalian. Jadi kondisinya berat perusahaan kok sudah di marketnya low, tapi marketnya turun terus ini juga bahaya ini. Kayak gitu, ibarat kata kalau yang paling kiri ini adalah bintang. Jadi kalau kita ngomong brand itu bintangnya itu apa? Kalau misalkan misalkan kita ngomong produk teknologi pasti iPhone di sini paling atas nih, paling kiri. Dari marketnya tinggi, market growth-nya juga besar. Lalu misalkan di teknologi yang di sebelah kanan market share-nya rendah, itu mungkin dia produk-produk Cina dan sebagainya itu. Tapi marketnya grow terus karena mengalami peningkatan, tapi marketnya belum besar. Lalu ada yang satu ini, dan tadi anjing. Gitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang terakhir dari saya. Ada pertanyaan? Pak, mau nanya mengenai apa reputasi merek dan citra merek, Pak. Reputasi brand ya, Pak. Yang tadi itu. Nah, kalau misalnya salah satu ada yang jelek gitu ya, Pak. Di reputasinya jelek tapi citra mereknya bagus. Itu pengaruhnya bagaimana sama perusahaan? Dan apakah akan berkepanjangan ataupun sebaliknya gitu, Pak. Citra mereknya jelek tapi reputasinya bagus gitu. Nah, apakah dari kedua itu ada yang lebih mending atau bagaimana? Itu, Pak. Makasih, Pak. Mungkin ada yang lain? Saya tolong dulu ya Bu Erna. Oke, siap, Pak. Pak Sufi mau tanya, Pak.
Saya mau tanya yang tentang CSR ini, Pak. Saya mau tanya bagaimana perusahaan dalam menentukan jenis kegiatan sosial yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut dan siapa saja sasaran utama dari kegiatan CSR tersebut, Pak. Itu aja. Terima kasih, Pak. Lalu mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu? Kalau yang lain? Boleh satu lagi nggak Pak? Biar sekalian Pak. Boleh. Mengenai portofolio. Nah, apa bisa portofolio di perusahaan itu ditambah atau dihapus? Nah, itu ada pengaruhnya atau bagaimana Pak? Kalau misalnya menambahkan atau mengurangi portofolio di suatu perusahaan. Itu Pak. Udah, makasih ya Pak. Mungkin Pak, ada yang lain? izin tanya. Ya, Pak Kiki. Ya Pak, di sini saya mau tanya tentang ORM deh Pak. Tadi Pak ada di slide itu ya Pak. Di sini ada pertanyaan kan eh, volume review negatif di marketplace ya Pak ya. Terus apakah ada standar-standar khusus Pak untuk eh, para pengusaha ataupun perusahaan tersendiri yang ikut serta di marketplace itu Pak? Terima kasih Pak. Pak Kiki, mohon maaf, awalnya kepotong, Pak. Ngapunten. Mohon maaf, Pak. Bisa diulangi, Pak? Bagaimana cara menurunkan volume review Pak negatif di marketplace? Siapa Kiki? Saya tampung dulu nih, Bapak Ibu. Mungkin saya minta waktu 5 menit untuk Ya, Pak. menjawab sebentar ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya coba menjawab pertanyaan dari Bu Erna ya, Bu, terkait reputasi merek dan citra merek ya. Ya Ya, Pak. sebenarnya idealnya ya, Bu Erna ya, itu berjalan selaras ya, Bu. Jadi awalnya kan reputasi merek dulu kan itu di kendali kita ya. Reputasi merek karena kan itu di kendali kita. Itu perlu dikembangkan, diperbaiki sehingga menghasilkan citra merek yang baik. Kayak gitu Bu ya. Itu seperti itu. Tapi apakah memungkinkan ada nggak sih reputasi citra merek perusahaannya jelek, tapi citra brandnya bagus, kayak gitu Bu ya? Itu ada. Jadi ada sebenarnya ada. Jadi kayak perusahaan-perusahaan yang fokusnya ke CSR aja. Jadi bagus tuh ceritanya tapi nggak tahu kondisinya itu produknya seperti apa, perusahaannya seperti apa. Itu ada. Kalau jawabannya pertanyaannya ada apa tidak ada. Bagusan bagaimana idealnya? Ya kalau bisa sih ya tetap jalan dua-duanya sih, Bu Erna. Jadi kita membangun reputasi mereknya jalan, citra mereknya juga kita harus perbaiki. Seperti itu. Itu Bu Erna. Mungkin ada feedback? Pak, contoh yang sendit ini, Pak, apakah itu termasuk yang saya tadi pertanyakan ya, Pak? Tadi saya coba baca lagi. Betul tidak ya, Pak? Itu dari salah satu langkah sih Bu Erna. Jadi ada komen negatif, makanya citranya turunkan Bu. Dia memperbaiki dengan cara komunikasi lagi, menyampaikan permasalahannya, lalu membalas setiap review yang jelek tadi, kayak gitu sih Bu Erna. Akhirnya angkat citra perusahaannya, seperti itu. Oke, oke baik, Pak. Terima kasih. Baik Bu Erna. Mungkin ada tambahan atau masukan dari Bapak Ibu sekalian terkait pertanyaan dari Bu Erna? Kalau nggak ada, coba saya jawab pertanyaan dari Bu Sulfiani ya Bu. Ya, Jadi Pak. CSR ya Bu. Iya, perusahaan apa CSR? Sejujurnya kalau CSR itu sebenarnya idealnya ya Bu, idealnya itu tuh tidak sejalan dengan bidang perusahaan idealnya. Jadi harapannya adalah CSR ini pure murni tanpa embel-embel keikutsertaan perusahaannya. Jadi benar-benar memang untuk
berbakti pada negara, memang kita spend money-nya tuh buat bakar uang aja buat kayak amal ke masyarakat kayak gitu. Tetapi terkadang dalam realitanya yang saya ketahui CSR ini seperti koin dulu, koin bermata dua gitu loh. Di sisi lain itu baik, tapi di sisi perusahaan juga ada embel-embel di sana gitu loh. Kadang ya aku perlulah cari cari dengan CSR ini mengangkat citra perusahaanku itu pasti ada lah. Lalu dengan CSR ini harapanku ya citraku baik dan juga omsetku naik itu juga ada. Jadi tergantung case-nya sih Bu. Mau di mana lalu ke siapa itu tergantung case-nya. Belum ada sih rumusan yang spesifik harus ke sini, harus ke masyarakat atau ke olahraga atau seperti apa itu belum ada. Cuma case by case saja, kira-kira mau dibawa kemana. Yang jadi masalah adalah saat CSR itu domplengi dengan kepentingan perusahaan itu menjadi masalah. Baik Pak, tapi biasanya kalau kayak gitu perusahaan punya waktu-waktu tertentu nggak sih Pak? Misalnya atau setahun sekali atau perusahaan sendiri yang menentukan gitu? Kalau setahu saya sih nggak ada yang menentukan sih Bu, tapi memang tergantung perusahaannya sih. Biasanya kalau perusahaan besar memang diwajibkan ya, karena kan perusahaan udah besar, tuh perusahaan udah besar, dia memang diwajibkan untuk memberikan CSR kepada masyarakat. Tapi untuk nominalnya dan berapa kalinya, setahu saya sih nggak ada sih. Tapi budgetnya ada pasti CSR itu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada tambahan dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, hmm, mungkin saya jawab pertanyaan dari Pak Kiki ya. Cara komen negatif itu Pak ya, review negatif terhadap suatu produk itu ya. Iya, Bapak. Ya. Kalau cara, ya pasti kalau misalkan kita di perusahaan harapannya ya tidak ada ya Pak, produk kita prima, tidak ada kendala, lalu bisa diterima masyarakat. Tapi kalau caranya, ya tadi sih penanggulangannya dengan itu coba kita melakukan produk atau buat produk itu harus baik, jasa kita harus baik, lalu tidak ribet, dari segi aplikasi sudah oke, jadi dari 4P itu ya Pak, place, promotion, price, dan sebagainya udah oke, STP-nya juga sudah oke. Nah, dengan komen negatifnya harapannya kan juga seperti kis tadi Pak ya, kis yang tadi. Jadi saat kita tahu ternyata review kita jelek, kita perbaiki, kita beri pemahaman pada konsumen kita, harapannya juga bangkit gitu sih Pak Kiki. Itu dari saya Pak Kiki. Mungkin ada yang tanyakan lagi Pak? Eh, ya. Halo Pak. Ya. Ya, mungkin ini Pak ya, ada apa namanya respon positif negatif itu bisa secara sopan kita respon ya Pak ya, tawarkan solusi ataupun refund ataupun kompensasi lainnya ya Pak ya, yang bisa menguatkan si pembeli ataupun orang yang bersangkutan kali ya Pak ya. Itu Pak Kiki. Ah, Cuma gini ya Pak, saya ada kisah nih Pak ya, ada pembelian di Shopee Pak. Ada pembelian di Shopee di salah satu toko, dan di salah satu toko itu saya pembelian kulkas Pak. Nah itu saat sampai tiba di rumah itu kan barangnya itu ada penyok-penyok gitu ya Pak ya. Nah ini respon positif saat kita melakukan istilahnya komplain itu minim sekali Pak untuk dia menjawab ataupun memberikan solusi-solusi terbaik buat si pelanggan itu sendiri Pak. Nah itu yang jadi pertanyaanku, apakah ada standarisasi dari masing-masing marketplace itu sendiri Pak? Terima kasih Pak. Iya Pak. Jadi kalau case-nya seperti itu, memang dikembalikan lagi ya Pak, kondisi ke perusahaan masing-masing ya. Kalau di Shopee atau UMKM melihat bahwasanya ada case seperti itu,
akhirnya kan kembali lagi ke efeknya ke perusahaannya ya. Jadi saat mereka nganter produk terus penyok-penyok itu bisa dilihat, bisa diklaimkan melalui tokonya atau aplikasinya, bahkan bisa dicek di pengirimannya, Pak. Jadi ada beberapa barrier-barrier yang harus dilalui. Tapi kalau idealnya saat kita melakukan itu langsung dari pihak kita, mengirim produk misalkan dari pihak Hartono gitu ya, perusahaan A ngirim ke rumah, lalu penyok dan sebagainya, ya sewajar ya kayaknya kita harus mengganti, memberikan komplement ke mereka seperti itu. Kalau standarnya sih kayaknya saya kurang kok belum pernah tahu ya Pak. Cuma idealnya memang harus dibalas dan harus direspon tanggapan-tanggapan itu karena kan eh, contohnya gini Pak. Yang memang saya juga baru tahu ini ya, seperti ini udah di Google Review Pak. Jadi Google Review kan Bapak Ibu mungkin tahu ya ada bintang 4,5, ada 4,6, ada 4,7, ada yang 4 bahkan dari beberapa yang sudah mereview gitu ya. Nah, dari beberapa yang sudah review itu, kalau memang dari pihak ownernya ya, pelaku bisnisnya melakukan pembalas, memberikan respon pada orang-orang yang memberi komentar negatif atau positif, itu meningkatkan bintangnya, Pak. Bukan meningkatkan bintangnya, meningkatkan search engine-nya. Jadi misalnya saya mau cari warung kopi, itu karena kita aktif menjawab komunikasi di Google Review, itu saat kita nge-search kopi dekat saya gitu, kita juga menjadi otomatis paling atas, Pak. Terlepas dari poin-poin tadi. Itu setelah saya di Google Review ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada tambahan pemasukan terkait penjelasan Ya. Makasih Bapak penjelasannya. Pak, ini ada pertanyaan dari Kak Fitriani di kolom chat, Pak. Siap. Terima kasih Mbak. Bisa coba saya jawab. Izin bertanya Pak, dari 6 cara pengukur reputasi yang disebutkan menurut Bapak, mana yang paling berpengaruh dalam membentuk citra positif sebuah perusahaan di era digital saat ini? Dan bagaimana perusahaan sebagai menyeimbangkan? Ya Bu Fitriani, kalau dari 6 cara tadi, seperti yang saya bilang tadi di awal Bu, dengan cara 6 cara mengukur reputasi merek ini sebenarnya case by case ya Bu. Jadi kita melihat kondisi produk atau brandnya seperti apa. Jadi kalau misalkan mau narik yang paling efektif di dunia saat ini, di era digital saat ini sih, kalau menurut saya sih kalau bisa semua ya Bu. Tapi kembali lagi, kecuali yang industry award ini ya, mungkin yang terakhir. Tapi kalau misalkan di era digital ini ya ini, mungkin ada 4 lah Bu. Sentiment analysis ini, lalu online review rating, press mention, sama employee feedback atau customer service ini, survei seperti itu. Lalu kalau menyeimbangkan antara hasil analisis sentimen merek, eh, seharusnya dengan kita mengetahui analisis sentimen merek tadi, kita harus memberikan perbaikan dua arah ya Bu. Jadi yang pertama itu dari produk kita, masukannya seperti apa. Kalau memang dirasa permasalahan itu memang dirasakan juga sama dengan perusahaan, contoh ternyata produk kita ini tidak bisa diterima karena ABC gitu ya, dan kita melakukan riset dan sesuai, ya kita perlu melakukan penyesuaian tersebut dan juga menjawab dari sentimen tadi otomatis. Jadi misalnya ada seperti yang di case tadi ya Bu, kalau ada case ada sentimen negatif, kita perlu melakukan penyampaian informasi, bisa memberikan terima kasih dan sebagainya. Lalu kita melakukan penyesuaian dan perbaikan sehingga harapannya bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Lalu biasanya kalau misalnya perusahaan itu memiliki penghargaan industri, itu juga menjadi salah satu faktor penunjang sih Bu. Jadi sebetulnya faktor lain juga bisa berpengaruh dan tidak gitu loh. Kadang ada beberapa perusahaan yang mendapatkan reward di segi brandingnya atau omsetnya, tetapi juga sekarang masyarakat juga tidak mau terpercaya dengan hal tersebut karena kan masyarakat saat ini sudah semakin jauh teredukasi dan peka terhadap literasi dan media sosial sehingga terkadang kita juga merasa apa benar sih perusahaan ini mendapatkan reward penghargaan A, B, C, apakah benar, jadi lebih banyak kita lebih mencari informasi yang lain
Karena kan memang muncul persepsi baru di masyarakat. Maksudnya kalau misalkan mendapatkan reward itu juga bisa 3 kali tuh, bisa disurvei sendiri tuh, seperti itu Bu. Mungkin ada masukan dan nama dari Bapak Ibu sekalian terkait pertanyaan dari Bu Fitriani ini. Makasih buat penjelasannya Pak Nanta. Dimengerti Pak. Ya Bu, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian Pak, terkait Tuti mau tanya lagi dong Pak. boleh boleh Bu. Nih kebetulan kan kenapa? Mari Bu, nggak apa-apa. Kebetulan kan saya di tempat kerja ada pegang toko online kayak Shopee gitu ya Pak. Nah tiap harinya itu kan memang terbalik lagi tergantung ke kebutuhan customer ya Pak. Dia butuh produk atau enggak. Nah itu gimana caranya kita biar supaya customernya biar supaya customernya tuh setiap harinya sama gitu Pak. Misalnya setiap hari itu tiga, jangan sampai nggak ada pembelian gitu Pak. Nah di sini kan saya baca ada faktor yang membentuk reputasi merek. Apakah dari yang 8 gambar ini yang sangat berpengaruh tuh apa ya Pak untuk mempertahankan si customer itu membeli produk di toko online kita gitu Pak? Apa yang harus dipertahankan gitu Pak dari si 8 kayak contohnya advice, support yang sudah Bapak jelaskan. Ya Bu, Sulfiani. Sebentar. Jadi itu produk Ibu sendiri atau enggak Bu? Yang Shopee tadi atau perusahaan? Bukan dari perusahaan, jadi lebih ke buku sekolah. Kan biasanya kalau buku sekolah itu ramainya mulai dari Juni sampai Agustus. Nah, kalau bulan-bulan ini kan paling yang dicari tuh kayak buku hilang atau buku-buku latihan tambahan atau buku cerita. Nah, gimana caranya kita supaya customer-nya kita tuh ada tiap hari gitu, Pak, dengan mempraktekkan faktor-faktor yang membentuk reputasi merek ini, Pak. Dari ke-8 gambar yang tadi Bapak sudah jelaskan, itu poin yang mana yang harus kita kuasai untuk mempertahankan customer membeli produk kita di setiap harinya. Pak. Baik Bu. Jadi kalau memang ini nggak tahu sih Bu ya, kalau misalkan lihat produknya itu produk perusahaan ya Bu. Eh, ini mungkin juga sedikit menyambung ke pertanyaan Pak Dani kemarin ya Pak Dani ya, yang terkait isi nyambungkan ya Bapak Ibu sekalian ya, mumpung dari satu masalah buku ya. Jadi kalau sebelum saya menjawab Bu Sulfian, saya izin dulu Bu menjawab pertanyaan Pak Dani kemarin. Pertanyaannya gimana Pak Dani? Masalah positioning ya Pak. Kalau misalkan kita melakukan eh ada edisi 1, edisi 2 supaya tambah laris dan laku itu gimana gitu Pak ya? Iya, Pak Yatna. Nah, tentang positioning pasar, strategi positioning pasar. Iya. eh Sedikit tentang Bu, saya nyambung ke Pak Dani dulu. Jadi kalau tadi sih saya sempat nyari-nyari sih Pak Dani. Jadi mungkin memang betul seperti yang disampaikan Bu Erna kemarin, bosnya ya perlu melakukan inovasi di edisi yang kedua. Jadi edisi pertama sesuai dengan edisi kedua, jadi melalui covernya, gambarnya, atau kalau ceritanya nggak mungkin pasti kan sama. Tapi mungkin yang berbeda adalah harus gunakan digitalisasi sih Pak. Atau mungkin sudah jalan Pak ya, mungkin ya. Saya juga kurang tahu, mungkin sudah jalan. Digitalisasi Pak. Jadi dengan digitalisasi itu bisa melakukan promosi di sana Pak Dani. Contoh, cuplikan-cuplikan edisi pertama dan edisi kedua, bedanya apa dan sebagainya. Lalu yang membuat edisi kedua itu beda itu apa, bisa sampaikan di sana. Lalu kalau dari segi corporate ya Pak Dani, ini kan memang kalau buku itu kan memang harapan kita kan pembacanya bisa semua ya Pak. Betul ya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau memang kita dengan kondisi saat ini ya, yang perlu diperbaiki adalah usia yang masih muda dan remaja. Sehingga harapannya saat itu sudah kita pegang, regenerasi kan tuh jalan Pak. Sampai ke
akhirnya usahanya nambah tuh, dia suka baca lagi, suka beli buku lagi. Akhirnya nggak kan trennya ini sudah berbeda ya Pak. Dulu orang nggak mau lari, sekarang udah mau lari, sudah peka terhadap kesehatan, sudah trennya sudah ke sana Pak. Jadi itu bisa diarahkan Pak, tren itu Pak, dari positioning dari perusahaan Bapak, lalu campaign-nya juga berbeda Pak, rebranding juga beda, kayak gitu Pak. Jadi kalau buku itu tadi Pak, jadi bisa dibedakan dari sisi pertama dan kedua, lalu yang kedua bisa mendigitalisasikannya melalui cuplikan-cuplikan buku pada yang pertama dan kedua di media sosial, di Instagram, di masing-masing buku yang lain ya Pak, kan nggak mungkin satu buku kan Pak, banyak buku ya Pak ya, cuplikan-cuplikan lalu dikuatkan juga di media sosialnya Pak, bukunya ada PTA ini, PTA Pak, ngapunten PTA apa namanya Pak? Saya lupa ngapunten. Ya gimana PATA? Maaf, suaranya agak agak kecil saya kurang Oh, dengar. perusahaannya PT apa Pak? Oh, PT-nya Pak, Ya, perusahaannya ya, Mentari Group Pak. Kita bergerak di distributor buku dan juga kita ada penerbit juga. ya, Sama-sama Mbak Sulfi juga. ya, ada beberapa Pak Miki juga ya, Bu Erna ya, Bu Iya, Dwi. ya sama Pak Yana. Berarti nyetak buku ya Pak? Kok belum tahu buku apa Pak? Kalau yang Oh, ini saya cetaknya Pak. maaf, Iya. Kita cetaknya Mentari Group ini ada apa? Ada bisnis lagi yaitu PT Asta Ilmu Sukses gitu Pak. Jadi pasar kita ini tuh Asta Ilmu Sukses itu coba ke apa? Ke pasar-pasar itu biasanya soal nasional dan nasional plus. Tapi untuk saat ini sih alhamdulillah sudah bisa ekspor gitu. Jadi beberapa negara gitu untuk dapat apa ada semacam copyright kita dipakai di sana gitu Pak. Yang sudah dipakai itu ya beberapa negara di Asia lumayan banyak sih Pak dari Kamboja, Filipina, Vietnam. Jadi itu yang sudah dilakukan di PT Asta Ilmu Sukses saat ini sih Pak. ya ya Pak. Ya menarik sih Pak. Jadi banyak ini ya Pak. Cuma kalau case buku tadi itu sih Pak, jadi harus beda edisinya satu dan dua harus lebih menarik, terus juga digitalisasi. Bahkan kalau memang perlu, ya kita harus bisa membuat rebranding lagi sih. Jadi buku ini lebih penting. Jadi buku adalah jendela dunia gitu kan. Nah, itu lebih apalagi diposisikan lagi buku itu bukan suatu hal yang tertinggal, orang jadul baca buku kan nggak kayak gitu Pak. Ini perlu adanya inovasi lagi di brandingnya kayak gitu. Mungkin juga bisa melalui media sosial Pak, bahkan campaign-campaign di TikTok, Instagram, bahkan bikin YouTube channel bahkan, karena kan tanpa disadari kalau YouTube channel tuh pasarnya anak kecil tuh sangat luar biasa Pak. Itu juga satu segmen baru yang bisa menunjang produk Bapak. Ternyata YouTube ini adalah bagian dari penerbit ini bukunya ini itu. Misalkan mau tahu dari baca bukunya, lalu buku ini juga bisa Pak. YouTube channel, Instagram bahkan TikTok kayak gitu. Jadi menyambung ke Bu Sulfiani, caranya yaitu Bu, karena produk itu saya tanyakan dari produknya produk apa. Ya, tidak sesimpel itu. Jadi kalau kita ingin harapannya produk ini laku, karena kita eh, sama nih buku tadi, jadi perlu aktiviti-aktiviti yang bisa menyebabkan memberikan bisa menghadirkan pembeli buat kita. Salah satunya ya rebranding, lalu perubahan-perubahan aktiviti yang lain. Karena sejujurnya saya tidak tahu, mungkin ada Pak Dani atau Bapak siapa yang bisa cerita, yang sudah dilakukan apa, mungkin saya bisa memberikan masukan Pak, yang bisa saya lakukan seperti itu. Gitu Oke, sih Pak terima Dani. kasih Pak Yatna untuk ilmunya dan juga masukannya. Iya Pak Dani. Siap. Bu Sulviani bagaimana Bu? Sudah cukup, Pak. Terima kasih untuk masukan dan penjelasannya, Pak. Siap.
Pak Yatna, Ya, Bu. pertanyaanku yang portofolio belum dijawab ya Pak ya? Yang sebenarnya sih lebih ke pertimbangan untuk apa ya tadi menambah portofolio. Tolong ya Pak. Iya, Bu. Sorry kelewat, Bu. Maaf, Bu. Ya, kalau portofolio itu kembali lagi ya, Bu ya, ke kondisi perusahaan sama. Jadi kira-kira karena kalau kita membuat brand baru, otomatis kan kita perlu spend money lagi. Ya, kita perlu biaya lagi. Harapannya saat kita sudah launching atau membuat portofolio baru, jangan sia-sia. Itu variabel itu yang paling pertama diperhitungkan. Ternyata, oh kita perlu melakukan eh, pembuatan portofolio baru daripada brand baru, yaitu. Jadi kita harus tahu budgetnya cukup atau tidak. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau kita membuat portofolio itu gagal dan berhasil dan gagal, takutnya seperti apa? Sebetulnya tidak masalah juga, Bu. Karena kita membuat portofolio baru, pasar baru, segmen baru, itu beda. Dan masyarakat sejujurnya harus mencari tahu lebih dalam dulu baru tahu bahwasanya ternyata produk A ini adalah afiliasi dari brand ini. Gitu ya, Bu ya. Contoh kayak Nestle, kita ngomong Milo, kan kita tahu kalau Milo Nestle, tapi kan kalau kita nggak riset dulu dan secara awareness dapat, kita nggak bakal tahu itu produknya Nestle. Jadi kalau menurut saya, nggak masalah sih kalau memang dilakukan suatu portofolio baru atau brand baru dengan sumber daya mencukupi ya Bu ya. Kita perlu melakukan riset dulu, kita membuat segmen baru, target baru, pasar baru, budgetnya nutupi apa enggak, yang berbeda dengan produk dengan brand kita yang sebelumnya, sehingga tidak kanibal. Misalkan oke, nggak apa-apa. Kalau itu gimana Pak? Ya, itu resiko bisnis. Tetapi yang terpenting adalah sebagai karyawan, ya khususnya karyawan, kita sudah melakukan beberapa barrier-barrier yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu sih Bu Erna. Eh, berarti Pak kalau misalnya portofolio itu gagal, ada hubungannya sama ini enggak ya Pak? Apa tuh yang logo? Enggak ya Pak? Enggak ada hubungannya ya Pak ya? Oke. Nggak ada Bu. Kecuali memang PT, misalnya PT ya Bapak Ibu lah, PT Mentari Group itu ya. Itu misalkan membuat portofolio baru, itu menyebutkan bosnya produk ini adalah anak usaha Mentari Group gitu ya. Itu agak bermasalah sih Bu. Cuma kan harapannya kita jalan dulu aja. Kita launching dulu aja. Kita lihat tes pasar dulu aja. Itu nggak apa-apa. Oke Pak. Karena memang ya kita tahu lah ada beberapa perusahaan yang banyak launching produk-produknya itu banyak. Kayak Samsung dengan definisi produk yang sama, PT-nya sama, tapi produknya banyak nih. Ada elektronik, ada HP dengan beberapa layer produk yang berbeda, beda dengan iPhone ya Bu ya. Hanya sebatas iPhone kan hanya sedikit aja produknya, tapi kalau Samsung kan banyak tuh Bu. Ada S25, ada banyak grade yang paling mahal kayak murah. Itu nggak apa-apa Bu. Kita mau tes pasar sebetulnya. Kira-kira oke nggak sih dengan brand itu, dengan produk portofolio baru gitu. Tapi dengan yang berbeda, dengan brand yang berbeda, dengan lebih fresh misalkan, siapa tahu bisa lebih mengangkat portofolio yang lain itu juga bisa. Oke. Oke Pak, sejauh yang Bapak tahu, ada nggak ya perusahaan yang sering kali gitu, apa ya, merubah-rubah portofolio apa sepengetahuan Bapak gitu, ada nggak ya Pak? Kalau isinya gini sih Bu, kalau ibarat kata tadi ya kayak balance balance PSG tadi Bu ya. Jadi saya sedikit share dulu. Sebentar ya Bu. WR nih. Erna sebentar. Jadi kayak di BSC ini ya Bu. Muncul nggak Bu ya? Kenapa Pak, maaf? Yang BSC ini muncul ya? Iya muncul. Biasanya kalau saya ya Bu, sepengalaman saya, itu kita ngeliat dulu potensi, kita lihat ke posisi perusahaan kita. Kalau memang posisi perusahaan kita di sini, itu nggak apa-apa. Atau bahkan, pokoknya jangan di dock lah Bu. Kalau dock itu sudah bahaya, susah nih Bang.
Tapi kalau sudah di bintang atau di sapi, di bintang atau di tanda ini masih oke lah. Yang penting grow dulu, Pak. Grow dulu, Bu. Kalau perusahaan grow, kita perlu definisi nggak apa-apa. Buat portofolio baru nggak apa-apa. Apakah ada perusahaan setahu saya selama core-nya sama nggak apa sih, Bu? Berarti kalau sering gonta-ganti portofolio gitu kan menyebabkan kerugian, akhirnya ya udah ya dada babai gitu ya Pak ya. Kenapa, Ibu? Betul. Berakhirnya Makanya kan seperti itu ya ujungnya ya Pak. ini gitu. Jadi makanya perlu mengetahui kondisi usaha Bapak Ibu seperti apa. Oh ternyata marketnya grow ataupun sebaliknya ya, marketnya naik nih tapi marketnya turun gitu ya. Kita perlu melakukan langkah baru atau membuat portfolio baru itu nggak apa-apa. Tapi kembali lagi ngelihat sumber daya dulu. Kira-kira mencukupi tidak? Jangan sampai melakukan portfolio baru tapi setengah-setengah. Akhirnya blunder. Nggak berefek, SDM kita sudah terfokus yang ke sana, kita membagi SDM, otak kita dibagi dengan suatu pekerjaan baru, tenaga kita terkuras, tapi tidak support perusahaan, sehingga tidak maksimal. Jadi terkesannya percuma. Itu Barna. Oke, baik Pak. Terima kasih penjelasannya sangat paham. Mungkin ada pertanyaan dari yang di chat ya sebenarnya saya buka. Pak, izin tanya lagi, Pak. Oh iya Pak Kiki, sebentar Pak, saya jawab Bu Siti sebentar ya sama Bu Anti nih. udah tanya di chat duluan sebentar ya. Baik, Bapak. Ya, pertanyaan dari Bu Siti ini Fatimatus. Mungkin yang bersama ya Bu, pertanyaan sama dari Bu Erna tadi ya terkait portfolio. Jadi case-nya adalah penting sebetulnya, tapi ngelihat juga kondisinya bagaimana untuk suatu brand tersebut. Brand lokal belum terlalu paham seputar teknologi. Eh, Kalau memang brand lokal memang harus mengikuti zaman sih Bu, karena kan zamannya kan teknologi, karena perkembangan teknologi ini adalah seperti halnya plus minus ya. Jadi kalau bisa ngikuti ya bisa cepat dapat omset besarnya, tapi kalau nggak ngikuti pasti akan lama dapatnya. Jadi sangat menguntungkan. Jadi kalau misalkan usaha itu masih baru atau brand lokal, idealnya harus mengikuti perkembangan digital saat ini. Seperti itu. Lalu Bu Siti gitu Bu Siti ya. Terima kasih, Pak. Iya Bu, sama-sama. Lalu dari Bu Anti, ya. Jadi bagaimana cara perusahaan menentukan posisi produk di PCG Matrix? Kalau yang pertama Bu, ini pakai rumus Bu. Jadi kita bisa tahu cara perusahaan menentukan posisi produk kita itu dari lihat dari tadi ya Bu, dari market grow-nya berapa, lalu dibandingkan dengan market share. Jadi misalkan ada 20 produk ya Bu ya, itu kita ngelihat market grow dan market share-nya setiap masing-masing brand tadi dibandingkan dengan kompetitor juga, nanti bakal ketahuan Bu. Dari grafik ini mana yang high potensial, mana yang tahanannya, mana yang sapi, bahkan mana yang anjing ya gitu Bu. Kapan waktunya perusahaan menentukan produk low growth potensial harus diberhentikan? Kalau ini tergantung bidangnya ya Bu, produk atau jasa.
Tapi biasanya sih kalau memang sudah tidak ada perform di beberapa kurun waktu tertentu, itu harus segera tutup sih, Bu. Karena buang-buang tenaga, kayak gitu. Mau ataupun melakukan repositioning, rebranding juga bisa, Bu. Cuma ya biaya lagi. Case by case sih, Bu, kalau ini. Kalau emang perusahaannya kuat, uangnya oke, ya rebranding aja. Kita buat segmen baru, kita nyari posisi baru sehingga bisa mendapatkan pasar yang baru seperti itu. Gitu Bu Anti. Baik, Pak. Jadi bisa saja tidak perlu ditutup, bisa di rebranding gitu ya, atau dengan cara yang lain ya, supaya produknya naik lagi gitu ya, Pak ya. Iya Bu, betul sekali. Jadi Baik, case by makasih, case Pak. lihat kondisinya sih Bu. Jadi nggak tiba-tiba nggak bisa muluk-muluk. Oh ternyata posisinya dia sudah di dock ini ya di PCG-nya. Terus harus segera kita tutup enggak juga. Yang penting kalau saya ya Bu melihat market grow-nya sih. Market itu masih ada. Selama marketnya masih ada, itu masih bisa kita kejar. Dan komputer kita activity-nya apa, misalkan stagnan dan tidak ada perkembangan, itu masih bisa kita kembang, masih bisa kita kejar. Gitu Bu Anti. Makasih, Pak. Ya Bu, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian yang ingin didiskusikan mungkin. Oh, Pak Kiki, sorry Pak Kiki, lupa Pak Kiki. Gimana Pak? Oke Bapak, izin tanya deh Pak. Iya Pak. Terkait dari materi malam ini brand portfolio management ya Pak ya. Kalau kita lihat kondisi saat ini kan ya dengan modernisasi seperti ini ya Pak ya, banyak perusahaan itu membuat brand itu ya Pak. Contohnya membuat produk-produk ramah lingkungan ya. Satu Pak, karena saya bekerja berkaitan dengan unit atau armada ya Pak ya. Di sini kan adanya mobil-mobil listrik gitu ya Pak ya. Yang jadi pertanyaanku, apakah ada indikasi untuk menghilangkan mobil-mobil yang berkaitan dengan BBM ataupun lainnya gitu Pak, dari program pemerintah itu sendiri, ataukah memang hanya sebagai modifikasi mengikuti zaman saja Pak? Boleh tolong dijelaskan Pak Nanta, terima kasih. Iya Pak Kiki. Kalau masalah pemerintah ya mungkin harapannya ini Pak ya, saya nggak tahu nih Pak. Harapannya kan memang bisa lebih ramah lingkungan kan Pak. Terus juga bisa beralih jadi lebih ramah lingkungan, jadi lebih sehat, kayak gitu kan Pak. Tapi kalau dari segi perusahaan itu menarik loh Pak. Kalau bisa menggunakan mobil listrik itu, karena kan lebih efisien ya, lebih murah, terus juga saya kurang tahu perawatan ya Pak. Saya belum punya mobil listrik. Saya kurang tahu kalau perawatan Pak. Kalau perawatan saya kurang tahu apakah harganya sama dengan mobil konvensional. Cuma kalau memang dari segi efisiensi sih kayaknya lebih efisien mobil listrik. Dan juga lebih keren sih Pak. Jadi bisa angkat citra perusahaan juga. Di perusahaan A ini bisa pakai armada listrik semua, itu lebih keren di mata masyarakat karena kan itu juga bisa menjadi citra juga di perusahaan, maksudnya memperbaiki lingkungan gitu loh. Banyak juga perusahaan-perusahaan sekarang yang sudah beralih ke sana sih Pak. Iya Pak, Gitu. mobil listrik itu memang di sisi lain memang kalau bicara harga sih Pak, memang kita bicara harga baru memang dengan harga mobil yang BBM itu Pak ataupun lainnya, itu memang harga memang sama ya Pak ya, hampir sama lah tergantung dengan merek dan ini ya Pak. Cuma memang kelebihannya mobil listrik itu Pak memang bebas ganjil genap Pak. Dan untuk proses pembayaran pajaknya itu minim sekali Pak. Bahkan sepeda motor pun kalah Pak. Itu yang sudah
ada 2 unit yang dari perusahaan sudah coba menjalaninya Pak. Yang saya perhatikan ya sekarang ini seperti itu, benar-benar ramah ya Pak. Mungkin kalau bicara harga beli sih memang masih tinggi sih Pak. Seperti itu Pak Nata. Makasih ya Pak penjelasannya Pak. Iya Pak Tiji, sama-sama. Pak Yatna, Iya Bu. Pak, tabel market share dan market growth tadi Pak yang Bapak jelasin itu kan pakai rumus rumus lah ya, rumus. Apa ini bisa jadi strategi penjualan perusahaan ya Pak ya? Yang BCG growth itu Pak. Bisa banget Bu. Karena kalau melihat dari rumusnya itu kan apa ya namanya nanti hasil akhirnya kan kayak persentase ya, persentase persentase per produk dan persentase per tahun ya. Iya, Nah, berarti memang bisa dijadikan untuk strategi penjualan ke depannya ya, Pak ya? bisa Bu. Hmm, Jadi ya harapannya dengan PCG tadi ya, minimal ini loh Bu. Minimal kita punya data market share itu udah oke. Kenapa kok sudah oke? Karena kita bisa tahu nih kue kita, pizza kita di Jakarta kita ngomong ya, pizza itu seperti apa, berapa sih persentasenya? Oh ternyata 25% produk buku ini misalnya gitu ya. Buku ya kita ngomong buku. Ternyata 25% tuh masyarakat lebih memilih produk A misalnya gitu. Nah kita bisa tiru. Oh, posisi kita berapa, sorry. Posisi kita berapa sekarang? Oh ternyata masih 10% misalkan share kita. Atau yang diterima masyarakat. Kita bisa lihat produk itu produk apa. Buku apa? Buku anak-anak kah? Buku dewasa kah? Koran kah? Apa elektronik kah? Dengan market saya itu kita sudah tahu buku apa yang laku. Usia berapa yang laku. Lalu itu kita bisa niru. Kita bisa ambil pasarnya dia. Lalu aktivitinya apa? Kita bisa lihat, oh yang ternyata yang 26% ini aktivitinya masih seperti ini, campaign-nya seperti ini. Kita bisa tiru tuh. Nah, gitu. Cuma emang gak mahal Bu kalau Nielsen itu. berarti hitung-hitungannya ini berdasarkan data real ya, Pak ya? Data real hitung-hitungannya dong ya. Terus nanti misalnya dia tuh high grow, tapi marketnya tuh rendah gitu. Jadi dari situ kita tahu tuh ya strateginya tuh mau gimana, gimana, gimana gitu ya Pak ya. Hmm, oke. Makasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Saya izin buka data saya ya, yang di Jarum sebentar ya Bu. Jadi saya tampilkan data market share yang di Boleh perusahaan Pak. saya sebelumnya di Boleh Pak. Nah, tapi jangan difoto ya Bapak Ibu. Aman, Jangan difoto ya. aman. Tampil nggak Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Ini ya. Jadi ini ada target profil area. Nah ini Bu, market potensi ini dapat dari Nielsen. Market potensi atau misalkan di Jakarta, ini kalau di ini case-nya saya ambil case yang lama tahun 2016 di Banyuwangi saya Bu. Ini potensi bal atau potensi rokoknya Bu. Satu bal itu 700 bal gitu ya di kecamatan ini gitu ya. Kalau buku sama Bu. Buku itu bakal keluar kalau misalkan di kecamatan ini laku bukunya berapa misalkan case-nya. Lalu ada outlet tuh berapa outlet yang jual buku. Itu muncul. Kalau yang jalur database ini outlet ini punya kita jadi internal. Nah ini omset. Ini omset nih Pak, Bu sekalian. Ini dari market market grow ya. Kita bisa tahu market grow kita. Jadi kalau rokok kan ada Gudang Garam, Jarum, PMI sama BAT ya Pak Bu. Bapak Ibu. Ini kita tahu. Kita tahu nih, tahu ternyata posisi yang di atas itu di Kecamatan Rogo Jampi itu adalah Gudang Garam. Gitu Bu. Lalu ada SKM, nah ini
Kalau misalkan rokok ada SKM, ada SKML, ada SKT, ada SPM. Kalau buku kan macam-macam. Aku saya kurang tahu ya. Ada buku anak-anak misalkan, buku orang dewasa misalkan, ada koran misalkan macam-macam kategorinya. Nah, ini bisa harapannya gini sih Bu, kalau kita punya market share, kita bisa bandingkan. Oh ternyata eh, dari pasar itu kita ngomong di kedua kecamatan ini adalah SKM yang paling besar. Jadi kita perlu membuat produk di SKM portofolionya misalkan. Market share, top brand, dia tahu bosnya yang paling besar tuh brand apa, produk apa, dia tahu. Ini omset di kita nih Bu. Kita bisa lihat market grow-nya gimana omset kita. Jadi bandingan aja, nanti tinggal kita bandingkan dari omset sama market share. Sesuai nggak? Itu sih Bu, kalau misalkan untuk analisisnya ya, analisis di marketingnya sama brand. Oh, Bisa saya tutup ya Bapak Ibu. iya. Iya, Pak. Berarti benar-benar saling berkaitan banget ya, Pak ya, antara yang market share dengan market grow itu. Betul Bu. Cuma kan kembali lagi ke kondisi perusahaan masing-masing ya Bapak Ibu. Memang biayanya saya kurang tahu berapa biaya, cuma infonya sih agak mahal. Tapi kalau memang dirasa dari segi kemampuan perusahaan oke dan bisa dimintakan budgetnya misalnya gitu ya untuk mengasihi kondisi pasar saat ini itu boleh sih Bu. Karena ibarat kata peta kan sebenarnya kalau kita marketing nama brand sama ya Bu. Semua melakukan hal yang sama kan. Cuma yang buat beda kan siapa yang paling tepat itu aja sih kuncinya. Kalau yang paling tepat ya nggak ada yang salah. Semua lakukan marketing branding sama semua pasti. Ujung-ujungnya omset. Cuma yang paling penting adalah siapa yang paling tepat. Tepat menentukan konsumennya, tepat yang diinginkan konsumennya, tepat pemasarannya, itu doang. Activity sama pasti sama, nggak mungkin nggak. Gitu sih Bu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pengetahuannya, Pak. Ya, Bu Erna, sama-sama. Mau tanya ini dong Pak, BCG Matrix ini jadi perlu ada evaluasi berkala nggak sih Pak di perusahaan gitu? Makasih Kalau Pak. best of, ya Bu, nanti. Setahu saya sih BCG itu biasanya bisa 6 bulan sih Bu. Setiap Oh 6 6 bulan, bahkan bulan. saya satu semester atau tahunan ya. Jadi ngelihat progresnya. Jadi kalau misalkan BCG ini digunakan setiap bulan kayaknya kemakan sumber daya sih Bu. Buat evaluasi, buat ini sebagainya. Tapi idealnya memang 6 bulan. Cuma kalau lebih, idealnya sih setahun karena kan nggak sesimpel itu buat evaluasi. Tapi kalau sudah bisa 6 bulan sekali, oke sih Bu. Tergantung perusahaan masing-masing ya Bu. Kondisinya beda-beda soalnya. Ada yang cepet banget omsetnya, perkembangan marketnya naik turun cepet banget. Omset grownya juga cepet. Kayak industri rokok tuh cepet banget Bu. Terus teknologi juga sama, cepet banget. Tergantung perusahaannya. Kalau memang dirasa setahun cukup untuk mengevaluasi dan melakukan positioning terkait masing-masing brand, ya setahun juga oke. Makasih Pak. Ya, Bu Andi. Izin bertanya deh Pak Nanta. Ya, Pak Yani. Iya Pak, saya mau bertanya nih Pak, ada yang saya coba bawa satu contoh kasus ya Pak, Ya, Pak. terkait dengan smartphone eh, merek Nokia ini. Maksudnya Nokia ini kesalahannya di mana gitu Pak? Apakah Nokia ini salah dalam PCG Matrix-nya? Karena kalau kita lihat kan Nokia ini belum memimpin pasar global gitu. Market share-nya tinggi. Nah, di sini kesalahannya di mana Pak? Ataukah market grow-nya yang salah dalam membaca pertumbuhan? Dan apakah di BCG Matrix-nya ini yang salah? Dan
dampaknya sampai saat ini reputasi mereknya seperti apa gitu Pak Nokia. Terima kasih Pak Nanta. Itu pertanyaan saya Pak. Siapa Dani? Terima kasih Pak. Siapa? Jadi kalau case Nokia ya Pak. Sejujurnya kalau Nokia saya kurang tahu dia pakai BCG atau pakai SWOT atau seperti apa saya kurang tahu. Cuma kalau mungkin hampir sama pertanyaan di minggu lalu ya Pak. Jadi kalau Nokia itu memang karena kesalahan kesalahan pihak Nokia-nya sih Pak, tidak mengikuti kesalahan dalam menentukan langkah sih Pak. Karena kan itu dia tetap stuck, tetap bertahan dengan tidak mengikuti perkembangan zaman pada waktu itu. Jadi tidak mau mengikuti Android, tidak mau layar sentuh dan sebagainya. Akhirnya dengan PD-nya itu juga jeleknya sih. Misalkan dia sudah terlalu menguasai pasar dengan terlalu PD, tetapi dia tidak mengikuti perkembangan pasar, trennya seperti apa. Saya yakin sebetulnya tren itu sudah ada, Pak. Dari perkembangan market share bahkan dalam 1 tahun terakhir itu pasti sudah ada sebelumnya. Nah, itu pentingnya melakukan evaluasi. Meskipun waktu itu kita sebagai konsumen tidak tahu, Pak ya. Ternyata Nokia itu apalagi di Indonesia, Pak ya. Nokia paling paling nomor satu dan sebagainya. Tapi mungkin di luar negeri sudah terasa sebetulnya pergeseran konsumen tadi. Apabila kita sebagai sebagai marketing ataupun marketing analis dan kita tidak peka terhadap itu dari BCG ataupun SWOT sudah kita lakukan ternyata trennya melihat market share-nya ke sana, ya saja kita mengikuti tren itu dong. Tidak bertahan dengan kondisi kita saat ini, dengan kelebihan kita saat ini. Kayak gitu Pak Tani. Karena saya rasa tidak tiba-tiba, kecuali produk gagal ya Pak. Nokia itu buat produk yang gagal semua, gagal launching, pabriknya kebakar, ataupun hmm, kesalahan no major yang lainnya sehingga produknya tidak bisa terdistribusikan dengan baik ke masyarakat, akhirnya dia mati, itu masih, ya itu force major lah, kita nggak bisa prediksi. Tapi kalau misalkan teknologi, sebenarnya dia tahu, cuma dia pede-pede aja. Kayak gitu Pak Dhani. Jadi terlalu percaya diri ya Pak. Itu, Pak. Itu juga bahaya loh Pak, kalau memang Nah, jadi, di saat high marginnya tinggi itu dia terlalu percaya diri, tapi tidak bisa mempertahankan apa value-nya gitu ya Pak. Value sebuah produknya ya nilai. hmm, itu sih Pak kalau sepengetahuan Hanya saya. volumenya saja yang diperhatikan Itu, Pak. karena saking percaya diri ya. Iya, betul sekali Pak Dhani. Oke, oke. Terima kasih Pak Nanta. Iya Pak, sama-sama. Mungkin ada lagi yang didiskusikan lagi Bapak Ibu sekalian. Saya Bianca, boleh dijelasin lagi nggak Pak, yang perihal strategi pengelolaan portofolio itu kan ada 3 jenis ya Pak, house of brand, branded house, hybrid model. Itu cara kita mengetahuinya barang itu termasuk jenis 3 kategori itu gimana Pak? Ini kan contohnya kayak Unilever sama Nestle kan tuh sama-sama ada kayak produk buat minuman atau makanan juga gitu ya Pak. Seperti itu sih Pak. Cara kita membedakannya seperti apa? Ya Bu, kalau yang Nestle itu seperti yang saya jelaskan tadi ya Bu, dia itu lebih ke meng-hire produk-produk lain yang sebetulnya bukan produknya dia. Yang case Nestle ya Bu, jadi kayak Unilever itu memang produknya dia semua, dia mendistribusikan, dia memproduksi, maksudnya kayak Unilever tadi Bu. Tapi kalau yang Nestle itu banyak produk-produk yang bukan produknya dia cuma bantu distribusikan aja. Gitu. Itu bedanya di sana sih Bu. Kalau branded house-nya itu Pak, Kenapa Bu? kalau yang branded house, Sebenarnya Bu. Dan yang branded house-nya ya, kalau branded house ini ya itu Bu, jadi dia major brand-nya satu, iPhone atau Google atau sebagainya, tapi dia punya sub brand sub produk-produk yang lain. Kalau branded house. Jadi saya kan ada Apple tuh Bu. Apple kan nggak punya brand lain selain itu. Jadi cuma punya Apple Watch, Mac, sebagainya. Sama kayak Google. Google cuma Google Sheet, Google itu dan sebagainya banyak. Jadi dia
lebih main ke brandnya satu, cuma dia punya beberapa produk lain. Jadi brandnya lain tapi tetap mengatasnamakan brandnya. Gitu. Berarti kalau misalnya produk jasa gitu ya Pak, kayak ekspedisi, itu berarti masuknya ke house of brand itu ya Pak? Karena kan dia nggak punya produk lain tuh gitu Pak. Kayak Vertex tuh banyak, Vertex banyak tuh. Vertex itu banyak brandnya. Itu masih sama kayak Brandnya itu ya Pak. Terima kasih Pak. Iya Bu, Sulfiani, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya izin tutup ya Bu pertemuan dari Bapak Ibu malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga yang sudah ikut beraktif dan berdiskusi pada kegiatan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak sesuai dengan dari jawaban saya. Untuk Bapak Ibu sekalian ya, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Yananta. Terima kasih Pak penjelasannya. Pak Elisa ya. Baik, terima kasih Pak Yatunta untuk materi pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya untuk kehadirannya pada malam hari ini. Semoga materi yang disampaikan Pak Yananta bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk Pak Yananta juga. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat malam dan selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Kak Elis. Malam Kak Malam Pak Elis, Yana. terima Terima kasih. kasih. Malam Pak Yanti. Sehat-sehat Terima semuanya. kasih. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Selamat istirahat. Sampai istirahat Bapak Ibu. Assalamualaikum.